Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyita Handayani Rambe, NPM 1902090074, Prodi Perguruan Pendidikan ini kan ada? Prodi PGSD, mata kuliah evaluasi pembelajaran di SD. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Tujuannya adalah untuk mengetahui nilai angket yang validitas dari suatu data. 3. Catatan untuk pengambilan keputusan: R hitung lebih besar R tabel sama dengan valid. R hitung lebih kecil dari R tabel sama dengan tidak valid. Di sini saya akan menguji validitas suatu data yang telah saya buat menggunakan Excel. Lalu data ini saya pindahkan ke SPSS. Pertama kita buka Excel seperti ini. Lalu kita buka SPSS kita. Lalu kita buka ke arah variable view. Di sini lalu kita buat seperti ini, item 1 sampai kita buat seperti ini sampai ke 10. Item 2 item item 5, item 6, item 7, item 8, item 9, kamu cek item 9, item 10. Lalu desimalnya kita ubah menjadi 0. Lalu kita membuka data view-nya. Nah, di sini sudah tertera item 1 sampai dengan item 10. Lalu kita membuka Excel. Lalu kita copy dari nobutir 1 sampai dengan nobutir 10 sampai bawah. Lalu kita paste di sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita klik analyze, lalu correlate, lalu bivariate. Lalu di sini item 1 sampai 10 kita copy paste dengan cara Ctrl A, lalu kita pindahkan ke variabel. Sesudah pindah seperti ini, kita klik OK. Lalu akan muncul data seperti ini. Lalu cara mencari R tabel dengan N sama dengan 25 pada signifikansi 5% pada distribusi nilai R tabel.
maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,396. Item 1 mendapatkan hasil minus 0,737. Item 2 mendapatkan hasil minus 0,361, berarti tidak valid. Yang ini juga tidak valid karena ini minus. Butuh item 3 mendapatkan hasil 0,-399, tidak valid. Item 4 mendapatkan nilai 0,313, tidak valid. Item 5 mendapatkan nilai 0,322, berarti tidak valid. Item 6 0,322, tidak valid juga. Item 7 0,334,9, berarti tidak valid. Item 8 0,561, berarti valid. Item 9 0,-0,010, berarti tidak valid. Item 10 mendapatkan nilai item 9 mendapatkan nilai 0,010, tidak valid. Item 10 mendapatkan nilai 1, berarti valid. Maka keputusan uji validitas yaitu sebagian data valid dan sebagian data tidak valid. Lalu kita di sini akan menguji. Lalu kita kembali ke SPSS. Mana tadi ini punyaku? SPSS ku mana? Ya. Lalu kita kembali ke data SPSS tadi. Lalu kita akan mengecek data reliabilitas. Sesudah kita membuka data SPSS tadi, kita buka lagi variable view. Lalu di bawah item 10 kita buat skor total. Di sini juga kita buat 0 ya. Lalu kita kembali ke data view. Di sini sudah ada skor total. Lalu kita buka Excel. Skornya kita copy sampai bawah. Lalu kita pastekan di SPSS di skor total. Nah, di sini sudah terdata. Lalu di sini kita akan buka SPSS lagi untuk menentukan reliabilitas. Pertama kita buka analyze. Sebelum ke analyze, kita masukin dulu skor total yang tadi kita copy. Nah, di sini udah masuk. Lalu kita ke analyze. Kita buka scale. Kita buka reliability analysis. Di sini kita copy dari item 1 sampai item 10. Lalu kita pindahkan ke items. Sesudah pindahkan, kita klik OK. Setelah kita klik OK, lalu akan muncul data seperti ini. Setelah keluar hasil reliabilitas, maka mendapatkan hasil 0,202. Artinya tidak konsisten. Signifikansi lebih kecil 0,05
kuesionernya dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar 0,396. Keterangan 1, nilai alpha lebih besar R tabel sama dengan konsisten. Yang kedua, nilai alpha lebih kecil R tabel sama dengan tidak konsisten. Maka keputusan uji reliabilitas maka keputusan uji reliabilitasnya adalah nilai alpha lebih kecil dari L tabel, maka dinyatakan tidak konsisten. Sekian dari hasil video saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.